Tekanan sosial sering datang tanpa kita sadari. Dari komentar orang, standar di media sosial, sampai tuntutan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Lama-lama, semua itu menumpuk di kepala dan hati, bikin kita lelah sendiri, decluttering diri. Dari tekanan sosial artinya mulai memilah. Mana yang benar-benar penting, dan mana yang sebenarnya hanya beban. Tidak semua pendapat orang harus kita simpan. Tidak semua ekspektasi perlu kita penuhi. Seringkali kita hidup berdasarkan apa kata orang, takut dibilang gagal, takut dinilai kurang, takut tidak sesuai harapan. Padahal hidup ini kita yang menjalaninya, bukan mereka. Tekanan sosial juga muncul dari kebiasaan membandingkan diri. Melihat pencapaian orang lain, lalu merasa diri sendiri tertinggal. Padahal setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Decluttering dimulai dengan sadar bahwa hidup bukan perlombaan. Tidak perlu selalu cepat, tidak harus selalu unggul. Yang penting, kita berjalan sesuai kemampuan dan kebutuhan diri sendiri. Belajar berkata tidak adalah bagian penting dari proses ini. Tidak semua ajakan harus diterima, tidak semua permintaan harus dituruti. Menolak bukan berarti jahat, tapi bentuk menjaga diri. Kita juga perlu berhenti memaksakan diri agar terlihat sempurna. Ia tidak apa-apa, terlihat biasa saja. Tidak apa-apa punya hari buruk. Manusia tidak diciptakan untuk selalu kuat. Tekanan sosial sering membuat kita lupa mendengarkan suara hati sendiri. Apa yang sebenarnya kita mau? Apa yang membuat kita tenang? Decluttering membantu kita kembali pada pertanyaan-pertanyaan sederhana itu. Media sosial bisa jadi sumber tekanan terbesar. Sesekali menjauh, membatasi waktu, atau membersihkan akun yang membuat kita merasa tidak cukup, itu bukan hal yang salah. Kita berhak memilih lingkungan yang sehat. Berada di sekitar orang-orang yang menghargai, bukan yang terus menuntut. Lingkungan yang baik membantu kita bernapas lebih lega. Decluttering diri juga berarti menerima bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan itu tidak masalah. Fokuslah pada hidup yang terasa jujur dan nyaman untuk diri sendiri. Saat tekanan mulai berkurang, kita akan merasa lebih ringan. Pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, dan langkah terasa lebih tenang. Hidup tidak lagi sekadar memenuhi ekspektasi. Proses ini tidak instan. Akan ada rasa bersalah, ragu, bahkan takut. Tapi pelan-pelan, kita belajar bahwa menjaga diri bukanlah hal egois. Dengan peleparan tekanan sosial yang tidak perlu, kita memberi ruang untuk bertumbuh dengan cara kita sendiri. Lebih sadar, lebih damai, dan lebih utuh. Decluttering diri dari tekanan sosial adalah hadiah untuk diri sendiri. Limbuas yang patut ini untuk hidup lebih jujur, lebih tenang, dan lebih selaras dengan apa yang benar-benar kita butuhkan. Saat kita mulai berani jujur pada diri sendiri, kita akan menyadari betapa seringnya hidup ini dikendalikan oleh rasa takut dinilai. Padahal penilaian orang lain tidak selalu mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Tekanan sosial kadang membuat kita memendam perasaan. Tertawa saat lelah, diam saat terluka, dan berpura-pura kuat saat sebenarnya ingin berhenti sejenak. Decluttering membantu kita memberi izin pada diri untuk merasakan apa adanya. Kita tidak perlu selalu punya jawaban atas semua pertanyaan orang. Tidak apa-apa jika belum tahu arah hidup. Tidak apa-apa jika masih mencari dan belajar. Banyak orang merasa harus mengikuti pola hidup tertentu agar dianggap berhasil. Padahal definisi berhasil bagi setiap orang bisa sangat berbeda. Decluttering mengajarkan kita untuk membuat definisi versi diri sendiri. Saat ekspektasi orang mulai dilepaskan, kita akan menemukan ruang untuk mengenal diri lebih dalam. Penilai yang kita pegang, apa batasan yang perlu dijaga, dan apa yang layak diperjuangkan. Tekanan sosial sering datang dari keluarga, lingkungan kerja, atau pertemanan. Menghormati mereka penting, tapi mengorbankan diri sendiri secara terus-menerus bukanlah solusi. Belajar menetapkan batas adalah bentuk self-respect. Kita boleh peduli, tapi tidak harus selalu mengalah. Kita boleh membantu tanpa harus kelelahan. Decluttering juga berarti berhenti. Menyalahkan diri sendiri atas pilihan yang berbeda. Hidup yang tidak sama bukan berarti hidup yang salah. Saat kita mulai hidup lebih jujur, mungkin akan ada orang yang menjauh. Itu wajar. Tidak semua orang bisa menerima versi diri kita yang lebih autentik. Ketenangan sering datang setelah kita berhenti menjelaskan diri kepada semua orang. Tidak semua hal perlu pembenaran, tidak semua keputusan perlu persetujuan. Dengan tekanan yang berkurang, kita bisa lebih fokus pada hal-hal sederhana yang memberi makna. Waktu bersama orang terdekat, hobi yang disukai, atau sekadar menikmati hari tanpa beban. Decluttering diri bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang memilih dengan sadar apa yang ingin kita izinkan masuk ke dalam hidup. Pelan-pelan kita akan merasa lebih cukup. Tidak lagi mengejar validasi, tidak lagi haus pengakuan. Cukup menjadi diri sendiri sudah terasa lega.
Hidup mungkin tidak selalu dipahami orang lain, tapi selama kita memahami diri sendiri, itu sudah lebih dari cukup. Dan di titik itu, kita belajar bahwa kebahagiaan bukan datang dari memenuhi tekanan sosial, melainkan dari keberanian untuk hidup sesuai nilai dan ritme diri sendiri. Di tahap ini, kita mulai menyadari bahwa ketenangan adalah pilihan, bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi dibangun dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Tekanan sosial tidak selalu berbentuk kata-kata, kadang hadir dalam tatapan, sindiran halus, atau perbandingan yang tak terucap. Decluttering membantu kita tidak lagi menangkap semua itu sebagai beban pribadi. Kita belajar untuk tidak reaktif terhadap pendapat orang. Mendengar boleh, mempertimbangkan boleh, tapi menentukan arah tetap di tangan kita sendiri. Hidup tanpa terlalu banyak tekanan membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan diri. Kapan harus istirahat, kapan harus bergerak, dan kapan harus berhenti sejenak? Decluttering diri juga mengajarkan kita untuk memaafkan diri sendiri. Memaafkan pilihan lama, kesalahan kecil, dan langkah yang terasa lambat. Saat tidak lagi sibuk memenuhi ekspektasi, kita punya lebih banyak energi untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Energi yang dulu habis untuk membuktikan, kini bisa digunakan untuk bertumbuh. Tekanan sosial sering membuat kita takut berubah. Takut dibilang aneh, takut dianggap tidak konsisten. Padahal berubah adalah tanda kita belajar. Kita tidak harus selalu selaras dengan semua orang. Perbedaan pandangan adalah hal wajar dan tidak selalu perlu dihindari. Decluttering dari tekanan sosial membuat kita lebih berani bersikap jujur. Jujur pada perasaan, jujur pada batas kemampuan, dan jujur pada apa yang kita inginkan. Ada kalanya kita memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena ingin menjaga ketenangan. Tidak semua hal pantas diperdebatkan. Semakin sedikit tekanan yang kita simpan, semakin ringan langkah kita. Hidup terasa tidak terlalu berat untuk dijalani. Kita mulai memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pencapaian yang terlihat orang. Nilai diri tumbuh dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Decluttering bukan berarti hidup tanpa tantangan, tapi kita memilih tantangan yang selaras dengan nilai, bukan yang datang dari tuntutan semu. Perlahan kita belajar menikmati hidup dengan tempo sendiri. Tidak tergesa, tidak membandingkan, tidak memaksa. Dan dari sana, kita menyadari bahwa hidup yang tenang bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang berdamai dengan diri sendiri.